Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait tahun ajaran baru 2020-2021. Kebetulan beberapa jam yang lalu kepala sekolah saya mengirimkan file yang isinya tentang panduan pelaksanaan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa banyak orang tua yang resah terkait hal ini, termasuk juga saya. Walaupun saya ini seorang guru, tapi ketika saya memposisikan diri sebagai orang tua, saya juga akan sangat cemas dan was-was ketika harus mengirim anak saya untuk kembali bersekolah. Karena yang namanya anak-anak ya, saya rasa mereka belum begitu paham, belum begitu mengerti tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan selama mereka beraktivitas. Jadi isi filenya seperti ini ya. Keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus COVID-19 tertanggal 15 Juni 2020. Berarti masih baru ya. Nah, kemudian ini pola pembelajarannya ya. Ada 2 poin di sana. Poin pertama yaitu tentang tahun ajaran 2020-2021. Keterangannya di sana tertulis bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Kemudian, poin kedua tentang pembelajaran di zona kuning, oranye, dan merah. Keterangannya, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah. Kalau kita lihat di sana, itu ada datanya bahwa 94% peserta didik berada di zona kuning, oranye, dan merah pada 429 kabupaten kota. Kemudian yang berada di zona hijau itu hanya 6% di 85 kabupaten kota. Oke, selanjutnya proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik. Kita lihat di sana, zona merah, orange, dan kuning keterangannya tetap belajar dari rumah. Kemudian untuk zona hijau, jika daerah tersebut masuk dalam zona hijau, maka harus dapat izin dulu dari Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenang. Jika tidak mendapat izin, maka peserta didik tetap belajar dari rumah. Jika mendapat izin, maka lanjut ke satuan pendidikan, itu harus penuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Jika tidak, maka peserta didik tetap belajar di rumah. Jika ya, yang terakhir keputusan ada di orang tua. Jika orang tua setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka, maka peserta didik akan mulai melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Namun jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik akan tetap belajar dari rumah. Kemudian ini ada tahapan pembelajaran tatap muka pada zona hijau ya. Singkat saja saya akan informasikan bahwa ini terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap 1 itu untuk SMA, SMK, MAK, SMP, MTS, nah seperti itu. Itu pada masa 2 bulan transisi ini paling cepat dilaksanakan bulan Juli 2020. Kemudian pada masa kebiasaan baru paling cepat bulan September 2020.
Itu untuk zona hijau. Kemudian tahap 2 itu untuk SD dan MI itu dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 1. Dan yang ketiga untuk PAUD TK itu dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 2 atau 4 bulan setelah tahap 1 dilaksanakan. Itu khusus yang zona hijau. Kemudian untuk sekolah atau madrasah yang berasrama itu selama 2 bulan masa transisi ini dilarang untuk membuka pembelajaran tatap muka walaupun dia di zona hijau. Kemudian setelah 2 bulan masa transisi itu untuk yang asramanya kapasitasnya di bawah 100 sampai 100 orang, maksimal 100 orang itu dilaksanakan 2 tahap. Tahap 1 pada bulan 1 itu 50%, kemudian bulan keduanya baru 100%. Namun jika kapasitas asramanya lebih dari 100 orang maka akan dilaksanakan 4 tahap ya. Tahap 1 25%, tahap 2 50%, tahap 3 75%, dan tahap 4 itu baru 100%. Itu yang tadi ada keterangannya ya. Jadi kalau ada penambahan resiko atau penambahan kasus, maka satuan pendidikan atau sekolahnya itu harus ditutup kembali. Ini penjelasannya, yang lain masih banyak ya, termasuk apa saja yang perlu disiapkan oleh sekolah dan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Terus di sana juga ada keterangan walaupun daerahnya belum masuk dalam zona hijau, maka satuan pendidikan harus sudah mulai melakukan persiapan seperti itu. Nah, untuk di daerah saya sendiri itu masih menunggu surat edaran resminya dari Pemda dan Dinas Pendidikan. Oke, saya rasa itu dulu ya informasi dari saya. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.